Langsung gunting rambutnya karena rambutnya kan udah kayak brokoli di atas brokoli. Iya. Nah aku mau gunting, dia masih I don't believe you mami, mami di penjara. I miss my papa. That's the most difficult part ternyata. Setelah after 10 years ini yang gua rasa pukulan terberat tuh sebenarnya bukan di gue sis. Yang lebih kuat tuh Keanu. So ya udah akhirnya sejadah dan Al-Quran itu jadi teman setiaku. Anytime aku merasa aku perlu temen, aku tinggal ambil air wudhu, aku tinggal gelar sejadah, aku sholat. Pokoknya gue nggak tahu tiba-tiba kok gue bisa hafal satu juz ya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Nah, bintang tamu kali ini sangat super spesial banget karena dia adalah sosok yang mengalami kehidupan yang jatuh dari bangun, dari sukses, kemudian jatuh, terus sekarang baru keluar dari sekolah pesantren, penjara maksudnya. Angelina Sonda, halo Angie. Assalamualaikum ya Allah. Tadi udah sih peluk-pelukannya ya, karena biasanya itu adalah keharusan ya. Jadi memberikan energi positif itu melalui tangan-tangannya Maya. Iya. Gitu. Amin. Gimana sekarang? Alhamdulillah masih keder, kayak maksudnya menyesuaikan dengan ini loh dunia luar gitu kan. Yang selama ini aku lihat kan mungkin nggak lebih daripada let's say 500 meter lah ya. Jalannya juga cuma dari blok sana ke blok sini. Sama lapangan yang di tengah itu. Sama ruangan Bukalapak. Bukalapak. Jadi tiba-tiba aku keluar tuh, ya Allah sis, bener-bener deh. Pertama orientasi inner gue, artinya mental, kemudian orientasi yang bener-bener fisik gitu kan, kayak oh iya ya, nah ternyata jalannya ada tol di atas tol gitu. Apa sih jalan layang gitu layang? Belum pada jadi ya? Belum sih kan. Nah jadi ke situ-situ aja masih agak get lost gitu. Nah kalau ngomongin soal batin, sebenarnya tuh get lostnya ke connection with Keanu. Connectionnya gimana tuh? Belum kena pas lah ya. Jadi kan maksudnya mungkin 10 tahun itu ternyata cukup lama juga gitu buat seorang anak terpisah dengan seorang ibunya kan. Jadi aku masuk ke dia tuh kayak lagi masuk ke hutan rimba, terus aku nggak tahu nih mau ngerabaknya lewat mana gitu. Jadi belum ada jalan yang nyata gitu kan. Oh aku harus ngedeketin Keanu seperti ini gitu loh. Belum sih, tapi perlahan-perlahan tuh yang penting dia udah mau makan masakan gue sis. Oh gitu. Iya, ya Allah itu udah paling seperti apa ya, oase di tengah padang gurun. Hari keberapa dia mau nerima masakan lo? Hari ketiga. Kan pertama aku bikinin tuh sarapan pagi kan. Enggak mbak aja gitu kan. Aduh itu tuh kayak dek gitu kan. Cuman aku sebelum bebas tuh memang kata kalapasnya itu, Mbak Angie jangan khawatir ya kalau Keanu ada sedikit, nah itu kan ada jarak kan. Terus hari kedua gue mau langsung gunting rambutnya karena rambutnya kan udah kayak brokoli di atas brokoli. Iya. Keriting kan terus waduh. Nah aku mau gunting, dia masih I don't believe you mami, udah gitu kan. Ada lagi tuh reject kedua gitu kan. Aduh, terus aku mau pilihin baju sih. Aku kan masih berasa Keanu ini masih 2,5 tahun seperti aku pas tinggalin dia ketika aku masuk penjara kan. Aku pilihin baju, nggak mau. Enggak mami, udah gitu. Jadi kayaknya aku harus belajar satu bab untuk mengetahui karakternya Keanu. Oke. Ya mudah-mudahan, emang nggak cepet sih. Itu tuh butuh proses waktu yang penyesuaian yang agak lumayan lama sih. Gak usah gitu kan dulu. Kayaknya. Kan gue juga sama, begitu pisah 7 tahun pas balik gue juga butuh waktu untuk penyesuaian lagi kan. Gak langsung tiba-tiba bok gimana, gue juga cari celah ya kan. Itu. Ya kan, nah soalnya dealing with Keanu sama anak kan. Kadang-kadang kita nge-treatnya dia kan selalu aja kalau it's a big boy, it's still a baby for us kan. Nah apalagi aku tuh yang kepisah lama sih. Cuma kan gue selalu inget, jadi Maya ini adalah sosok yang selalu inspiring aku juga. Jadi dia tuh selalu yang nguatin gitu kan. Udah Lanji gini-gini. Jadi tuh aku banyak berguru juga. Dan semua itu terjadi gitu loh. Artinya apa yang lu kasih ke gue tuh
mulai dari gua harus ngelepasin semuanya. Duniawi. Lu sih pada bilang ngelepasin dunianya semua ya kan, lepas bener-bener deh semuanya. Dan ini nih, jadi kan bener-bener Maya tuh yang bilang iya Ji ya, kita pokoknya kalau hidup tuh nggak boleh ada Keterikatan dunia. Tidak boleh ada ketermilikan gitu loh. Semua itu kan miliknya Allah, ya kan. Jadi saat emang bukan punyamu lepas. Ya kan, dan kita harus melepaskan keterikatan tersebut. Nah, jadi gua copy itu ya kan, ilmu melepaskan diri dari segala macam attachment. Yap. Bener-bener lepas sih, sis. Iya. Ya kan? Nah, tapi kan ini kita jangan gitu dong, gini-gini ya kan. Nah, kita flashback lagi ke belakang ya. Aku nih deket sama Angie itu pada saat almarhum Aji meninggal. Pada saat Angelina sudah sukses menjadi anggota DPR, aku nggak pernah deket. Betul. Deketnya setelah Mas Aji meninggal ya. Betul. Terus nggak tahu kenapa kita deket terus ya, sampai dari sampai lo masuk. Sampai pokoknya gua berkasus gitu kan, sampai akhirnya gua masuk. Jadi Maya ini justru hadir di saat-saat yang gua paling paling bawah. Ini tuh jarang loh, karena biasanya orang datang ketika ada gula, ada semut. Itu makanya kan aku tuh selalu berkeyakinan bahwa kita mendekati orang saat terpuruk tuh akan lebih diingat daripada kita mendekati orang yang lagi sukses. Itu kenapa? benar. Akan dilupa karena Itu lagi benar. sukses dia pasti banyak semut-semut yang deketin kan gitu. Bener sis, dan ternyata gue juga bisa calculate dan akhirnya gue bisa realize bahwa dia satu true friend lah. Ya kan, ketika dia masih setia. Jadi Maya ini setia loh. Datang ke gue, ngejenguk ke gue, tanya gue gitu kan, gimana kabarnya gitu kan. Terus gue mau perlu apa gitu. Sometimes gue aja yang agak-agak minder gitu loh untuk ngeganggu dia, karena pas gue lihat di TV kan Nah, sementara kan aku juga emang nggak bisa pegang alat komunikasi kan. Jadi Maya tuh pasti cari jalan tuh ntar ngomongin ke lapas gue lah. Jadi really sis. Gue tanya asisten lo. Iya loh, si gimana kan, kontak-kontakin ke asisten lo kan gitu-gitu. Betul, makanya gue bilang kalau misalkan orang yang benar-benar tulus untuk membantu itu, dia akan cari jalan. Nah, jadi jadi Maya tuh nggak datang langsung ke gue, dia cari gitu kan, saking gue menghilang emang nggak punya handphone. Tapi Maya tuh nyari gue karena mungkin dia secara alam tuh ngerti bahwa kayaknya sister gue ini lagi perlu bantuan. Nah, kebetulan kan emang Angie ini teman satu pengajian, ya, satu dengan guru yang sama, ya kan. Nah, ini aku mau kita flashback lagi. Kan jadi lu mualaf itu pada saat sebelum menikah dengan Mas Aji atau jadi setelah? Gue sebelum menikah, gue dimualafkan lah ya kan, ya namanya juga cinta kan, dan bener-bener aku sih nggak pernah nyesal soal itu, cuman bener-bener tuh belum ada dari hati. Oke. Ya kan, kita ngomongin nih ya fakta-faktanya aja lah, sayang sama Aji, cinta sama Aji, gue ikut mualaf lah, maksudnya gue Islam, sholat ya Mas Aji imamin gue ikut gitu kan. Nah, menikah juga udah Islam. Cuman yang bener-bener aku pelajari tuh, gue pelajari nih Mai, bener-bener pas gue ditahan. Betul, emang iya. Betul. Nah, tapi kan pada saat dirimu belajar Islam dengan guru kita yang sama ini, iya, betul. Kan? Itu udah dikit-dikit tuh, Ya udah kan? dikit-dikit. Udah mulai mempelajari dan akhirnya pada saat lu kena kasus, itu kan seakan-akan seperti lu sedang mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan oleh. Betul. Seorang Walaupun guru. gua nggak berharap secepat itu gitu loh turun lapangannya ya kan. Ini KKN-nya cepet banget gitu. Ya, langsung praktek gitu kan. Baru juga belajar seminggu yang lalu gitu kan. Gitu. Nah, kan agak shock mentally juga waktu itu sis. Ternyata emang kadang-kadang sometimes yang kita ucapkan itu tuh nggak easily done kan. Gue langsung ditaruh nih ini nih. Teorinya A, B, C, D. Ini ilmunya udah dapat nih ya. Iya kan. Prakteknya sekarang gitu kan. Bagaimana melepaskan keduniawian ya kan. Pokoknya cuma satu, bagaimana melepaskan keterikatan kepada hal-hal yang sesungguhnya kita anggap penting. Dilepasin semua. Dilepasin bener-bener. Dan 10 tahun kata Maya kan, udahlah sis ya kan tenang. Gue juga 9 tahun waktu 7 tahun ya. Iya sih Mai gitu kan. Emang ketika kita di tahun pertama, kedua itu ngerasa lama banget sampai ke ujung. Nah kalau sekarang aku udah bebas tuh, gue udah bebas sis, udah enteng gitu loh ngomongnya. Ya tenang aja 10 tahun oke kok gitu. Kadang gue selalu bilang bahwa udah ntar juga lewat.
Ntar juga pada akhirnya udah selesai endingnya gitu kan. Jalanin aja gitu kan. Jadi emang Maya tuh gila ya, gue di tahun ke-5 gitu ya, tenang Ji ya kan, 5 tahun lagi ya kan. Ya sih gue iyain aja waktu itu. Lo bilang gue stres sih, aduh gue dari mulai nggak stres lagi, nggak stres lagi. Jadi itu kalau grafiknya tuh naik turun tapi increasing gitu kan, meningkat terus gitu kan. Walaupun itu gue prakteknya juga nggak gampang sih. Iya. Jadi waktu Angelina Sondakh ini lagi di dalam penjara, aku tuh banyak nguatin dia dengan cerita-cerita para nabi ya. Iya benar. Jadi Sisi ini ngasih ini kekuatan buat aku. Udah Lanji, ini kan lu begini ya kan. Coba lu lihat Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang ditinggalkan di Mekah bersama anaknya Ismail, ditinggal bener-bener ditinggal sama suaminya dan berdua aja itu bisa kuat. Terus sampai mereka ke padang gurun kan akhirnya dapat air zam-zam itulah gitu, nggak dikasih apa-apa loh itu kan. Bener-bener hanya bermodalkan iman. Betul. Terus Nabi Ayub dilepaskan harta istri, kekayaan segala macam, dikasih penyakit. Betul, jadi kembali. Anaknya diambil, hartanya diambil, istrinya juga dikasih penyakit. Terus fisiknya kan diambil juga dengan dikasih korengan dan kurap kan. Itu. Plus Nabi Yusuf juga gua kasih kan. Si Yusuf, Nabi Yusuf salah juga. Dia masuk penjara. Iya betul. Fitnah, gitu ya. Sama Nabi Yunus juga masuk ke perut ikan ya kan. Nah, tapi kan gue bilang lagi ke Mai gila ya, itu kan Nabi sis. Gue bukan Nabi, gue orang biasa ya Allah. Tapi akhirnya sih terlewati sis. Ternyata benar juga rumus lo. Udah, lo lepasin aja, lo ikhlasin aja, serahin aja ke semesta. Ya kan, dan akhirnya gue belajar itu sih. Ketika gue bener-bener jatuh, ternyata Allah juga nggak biarin gue jatuh banget. Karena Allah ngirim elu, ngirim teman-teman gue yang lain gitu loh, yang dalam penjara, ya kan. Terus Maya ini kan karena mungkin banyak sekali empatinya ke orang, dia suka ngehibur di lapas kan. Sampai ngapain gue waktu ya? Pokoknya dia nyanyi, nge-DJ, pokoknya segala macem gitu loh. Jadi percaya nggak percaya lu didoain juga sama orang banyak kan. Yang lucu yang gue tanya di penjara gini, yang lu ngulin teman-teman yang kayak ngajarin nyanyi itu. Si Polareta itu kan. Terus aku tanya, kamu berapa tahun di penjara ke teman-teman lo itu? 8 tahun Bunda. Aduh, kamu berapa? 11 tahun Bunda. Hah? Gitu kan. Dan semuanya kasusnya narkoba ya. Iya, narkoba sama pembunuhan yang satu. Terus habis itu begitu gue pulang dari penjara, gue langsung pusing kepala. Aduh cokot, aduh 11 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ada yang satu seumur hidup. Ada yang seumur hidup ya. Kasusnya narkoba. Juga yang nyanyi suara bagus tuh. Jadi Maya tuh datang dari rutan kan. Kalau rutan nih belum banyak yang hukumannya tinggi. Ya 5 tahun gitu udah ngerasa berat banget, udah nangis gitu kan. Nah ketika gue pindah lapas kan itu keras berat semua. Pokoknya nggak ada hukuman tuh di bawah 5 tahun. Gue langsung stres gue. Aduh ini gede-gede semua hukuman. Dan itu langsung cokot-cokot pulang, langsung beli ke apotek, beli obat pusing, langsung makan obat pusing. Saking aduh gue gak kuat nih kayak dengernya gitu loh. Iya loh, tapi jadi Maya nih bener-bener ngasih apa ya, kekuatan juga buat orang di dalam. Walaupun juga mungkin not easy to be done ya, tapi at least you already decorate their life even though only 1 hour atau 2 hours. Ngobrol. Iya, nah. Dan that's the most important thing. Nah, ternyata aku juga percaya bahwa Maya tuh dikirim sama Allah untuk ngebantu gue. So, begitu sis. Iya. Oke, nah pada saat dirimu masuk, ini Keanu berarti umur 2 tahun, berapa tahun? Keanu masuknya 2,5 tahun. Nah sekarang kan 12,5 mau 13 tahun. Oke. Pada saat perasaan, ini mau cerita lagi flashback ya, perasaannya seperti apa pada saat lu harus tiap hari kan Keanu kan ke penjara terus nih, tanpa tahu ibunya sedang di penjara kan, lu bilangnya kan mama lagi ngajar sekolah apa gimana gitu ya. Nah jadi memang tahun terberat itu adalah tahun ketika aku harus facing the reality to tell Keanu. Nah emang kan aku ke psikolog, ke psikiater. Nah psikiaternya juga both side, jadi Keanu ke psikolog, aku ke psikiater. Karena kata psikiater aku itu, Mbak Enji harus kasih tahu Keanu di usia 9 tahun. Oh gitu ya. Itu perang banget. Itu bener-bener aku tuh perang seperang-perangnya. Karena setiap kali Keanu datang aku mau bilang, Keanu itu pasti gak keucap. Baru mau ngomong Keanu, mami tuh sebenarnya itu nggak keucap. Jadi pas masih TK, berarti dari 2,5 tahun aku masih bilang, iya bentar ya mami ngajar dulu, sekolah dulu, ya kan itu masih bisa dibohongin lah kata kasarnya kan Keanunya gitu.
Kalau dia suka nangis, pokoknya ya bentar lagi gitu. Nah, jadi ketika Keanu udah bisa baca, nah aku emang agak telat kasih tahu. Karena umur berapa dia dikasih Keanu tahu? kelas 3 tuh ya, kelas 2 tuh, kelas 2 lah dia udah. Dia sebenarnya udah tahu lama, cuman dia juga baru mau ngucapin itu sekitar dia kelas 3 tuh. Oke. Nah, Dia yang ngucapin apa dirimu yang ngucapin? jadi sesungguhnya nih kejadiannya di kelas 2 itu dia ujian kan. Nilainya kok ngedrop terus. Nah, kelas 3 itu bener-bener dia datang ke sekolah, ujian nggak diisi sama sekali. Iya, iya. Gue tahu part itu. Lu kayaknya ngerti kan itu tuh. Nah, pas gue kayaknya cerita sama lu tuh. Terus akhirnya Ikna mungkin juga sopir aku tuh nggak mau bilang kali bahwa Keanu tuh tahu. Nah, aku sementara itu lagi mempersiapkan diri nih kayaknya. Sampai itu gue latihan berhari-hari nggak jadi-jadi. Sampai maksudnya sampai nongkrong di toilet ya kita ya. Aku praktekin, Keanu, Mami tuh mau bilang kalau Mami tuh lagi di penjara. Itu tuh setiap hari gue latihan, oke Keanu dateng jam 4 sore misalkan ya, karena kunjungan anak, itu gue udah persiapkan tuh satu ruangan ya kan. Udah gue tarik nafas, ya Allah udah bismillah segala macam udah gue zikirin ya kan, tetap aja nggak keucap sis gitu. Keanu udah nggak keucap lagi gitu kan. Nah akhirnya pas kejadian itu baru aku tahu kan, aku panggil Keanu ini kenapa Keanu nggak mau sekolah gini apa segala macam, kok ini nggak diisi, kok ini begini. Terus baru pertama kali Keanu tuh ngeluarin emosinya gitu loh, karena dia di penjara. Oh dia yang ngomong duluan berarti? Itu sis, itu gue kayak disambar geledek kayak waktu gue divonis 12 tahun tuh, itu gue udah nggak tahu tuh gimana tuh. Dan dia bener-bener nunjukinnya emosi. Jadi gitu. langsung, Berarti Mami kan, di penjara gitu? Kan Mami di penjara. Oh kan Mami di penjara. Kan Mami di penjara. Oke. Gitu. Jadi kan gua tuh yang jadi latihan gua yang berhari-hari itu kayaknya percuma banget kan. Cuman ya udah gua terima gitu kan. Terus gua udah nggak maksa dia lagi, ya udah kalau misalkan emang Keanu nggak mau ngisi sekolah ujiannya dengan itu nggak apa-apa kok. Gitu. Terus udah gitu kan akhirnya aku bilang ibu nih harus minta nomor telepon gurunya. Gitu karena kayaknya ini Keanu udah having problem gitu kan di sekolah, karena tiba-tiba tuh gurunya ngomong gitu kan. Biasa kita kalau di sana kan komunikasinya di email semua. Nah di email itu nanti kita di print out, gue baca gitu kan. Oke. Oh iya ya, aku baca beberapa, terus ada satu tuh surat yang bener-bener bikin aku juga ngedrop banget ya, karena tulisannya tuh Keanu was found. Jadi Keanu ditemukan di hall ruang makan sendirian, enggak mau masuk. Nah, terus setelah ditanya, kata Keanu, saya mau di sini aja. Alasannya kenapa? Karena I miss my papa. Wah itu sih bener-bener tuh, aku tuh baca begitu tuh, itu bener-bener tuh dek gitu loh. Jadi kayak udah masuk penjara tuh kita ngerasa kayak tersisa-sisa banget, pernyataan Keanu begitu pun bikin aku tuh jadi lebih down sebenarnya. Nah, jadi aku tuh harus mempersiapkan mental aku tuh buat menghadapi Keanu. Ya. Nah, aku ya harus aku kuat gitu kan, walaupun memang sisku ini tuh Maya tuh ya, iya harus dilepasin, itu paling susah cinta ke anak tuh untuk kita. Iya. Kalau ke manusia mungkin ya pokoknya itu bisa easily you can let go gitu kan. Tapi kalau ke anak nih kita manage sama orang tua, that's the most difficult part ternyata. Iya. Karena akhirnya mungkin terjawab juga bahwa sesungguhnya cinta yang tulus itu ya dari anak sama orang tua. Iya, keluarga ya. Keluarga lah ya. Nah, akhirnya kamu jawabnya apa? Sister jawabnya apa? Aku nggak jawab. Nggak iya, nggak gitu, nggak diem aja? Aku diem karena aku juga shock sebenarnya. Oke, terus? Ya kan, terus aku nggak ngajak ngobrol lagi karena aku juga terpukul, walaupun dengan semua persiapannya si psikiater itu jawabannya begini, jawabannya begitu, itu kayaknya di mulut gue tuh udah nggak terucap. Ya kan, dan yang pada waktu itu nggak enaknya lagi adalah karena jam kunjungan selesai. Iya. Ya kan, petugas sudah mondar-mandir, lo tahu sih ya kan. Nah, jadi aku juga nggak punya fleksibilitas untuk ngucapin ke Keanu. So at the end, aku bilang jadi dia tuh udah murung aja. Jadi bener-bener sampai the next visit day, terus aku cerita, aku minta maaf gitu kan ke Keanu. Aku bilang, Keanu malu ya
Itu. Nah, pokoknya panjang deh sih itu apa interplay apa dia menerima gue aja itu kayaknya nggak mau lihat. Oh gitu. Sempet gitu. nggak mau ketemu nggak? Enggak sih, dia masih kunjungan. Gitu kan. Terus dia masih kunjungan. Jadi sebenarnya setelah after 10 years ini yang gue rasa pukulan terberat tuh sebenarnya bukan di gue sis. Sebenarnya kalau mungkin orang bilang Inji kuat, yang lebih kuat tuh Keanu. Karena dia itu kehilangan bapaknya di umur 2,5 tahun, terus di umur 1,5 tahun, terus dia kehilangan aku. Sementara dia mungkin lagi butuh kan, karena dia belum terjawab nih kenapa ayahku meninggal. Jadi kan setelah itu baru aku masuk lagi. Jadi di saat dia bener-bener lagi butuh, aku nggak ada. Iya. Jadi actually aku selalu kalau misalkan ketika bebas pun yang ada dalam pikiran aku kan aku meminta maaf sama Keanu sama kedua orang tua aku itu aja. Karena sebenarnya mereka menghadapi masa yang lebih sulit daripada aku. Dan they are great lah. Sekarang aku mau masuk ke, aku ada di era tiba-tiba aku visit sister, tiba-tiba pakai jilbab. Iya. Terus tiba-tiba ada di era yang sister aku udah khatam loh. Wih, aku pengen Masya Allah, malu aku sebagai orang Islam gitu kan, yang aku lahir sudah Islam gitu loh. Jadi sesungguhnya ketika tidak ada, kan komunikasi terbatas, ya kan, I wish gue bisa telepon lu gitu kan, tapi kan karena harus kunjungan kan nggak mungkin juga aku ngeganggu kehidupan kan orang lain. So ya udah akhirnya sejadah dan Al-Quran itu jadi teman setia aku. Karena aku nggak perlu telepon, aku nggak perlu ngantri di wartel. Anytime aku merasa aku perlu temen, aku tinggal ambil air wudhu, aku tinggal gelar sejadah, aku sholat. Udah jadi dan aku memperpendek masa pikirku. Artinya gini, ya udah, aku hidupnya dari sholat ke sholat aja deh, gitu. Karena sambil ngaji kan. Karena kalau aku pikir ini hari berganti, aku sampai hari ini aja masih nggak tahu ini tanggal berapa, ini hari apa. Karena aku di penjara pun di lapas nggak pernah mau counting days kan. Karena aku tahu hanyalah jedahnya dari sholat subuh, ntar aku sholat duhu, ya kan. Oke, berarti aku entar lagi sholat asar gitu, entar lagi sholat maghrib, entar lagi sholat isya. Jadi aku merasa pendek waktunya. Nah dan itu adalah rumus aku sih untuk ngejalanin. Nah karena sholatnya rutin, terus aku ngerasa kayak conversation with God. Terus kan lu juga pernah ngajarin Golden G ya. Pokoknya lu buka aja Al-Qur'annya, lu pertanyakan pertanyaanmu dan lu buka aja gitu loh Al-Qur'annya kan. Mungkin di situ jawabannya kan. And then sometimes indeed it really helps. Kalau gue lagi sedih gue buka ya kan. Misalkan ya apa yang menjadi, ya mungkin rencananya Allah bukan rencana kamu gitu kan. Allah lebih tahu yang terbaik gitu kan. Kadang-kadang gue juga ada self questioning yang gue tanya ke Al-Qur'an. Nah tapi karena emang aku kebetulan ditempatkan dengan seorang penghafiz. Nah ada kegiatan hafalan Al-Qur'an sih memang. Cuman sama-sama juga emang Allah memperjalankan aku itu ketemu dengan Widya di satu kamar. Yang akhirnya aku yang baru hafal misalkan 3 juz tuh sama dia tuh kita bisa kebut 5, 6, 7 karena sekamar. Akhirnya karena setiap hari kan kita punya banyak waktu lega di kamar. Dari sholat subuh pasti kita hajar nggak tidur-tidur sampai sholat duha. Nah sholat duha itu biasanya 4-6 rakaat ya kan. Nah dari sholat subuh itu kan sampai ke duha jam 7 kan ada sekitar 2 jaman. Nah kalau kita hafal 1 juz nggak dapet ya kan, paling kita hafal sekitar 6 lembar. Nah dan 6 lembar itu yang kita hafal di antara sholat subuh ke sholat duha itu kita praktekkan nanti ke sholat zuhur. Jadi kita ngafal lagi ya kan, tapi sebenarnya sih yang ngafal itu nggak ngafal kayak ngafal teori ya. Pokoknya gue nggak tahu tiba-tiba kok gue bisa hafal 1 juz ya. Gitu ya kan. Nah apa karena si Widya ini juga karena setiap hari juga dia ngimamin aku hafalannya kan lancar ya, dan dia tajwidnya oke, makrojnya dapet, tartil lah pokoknya ya kan. Jadi kedepannya aku juga mengalir, kok tiba-tiba kok kayaknya aku gak hafal ya. Nah, baru aku tandeman kan sama dia kan, jadi dia selalu nyimak, aku baca dia nyimak gitu kan. Oke.
Dari yang sehari bisa hafal selembar ya kan, tiba-tiba 2 lembar gitu. Karena kita punya banyak waktu dari tahajud ke sholat subuh. Jadi aku tuh nggak tidur tuh sis dari tahajud. Ya kan, kalau misalkan aku dapat 8 rakaat, aku dapat 8 rakaat. Aku kalau nggak aku tambah istiqoroh. Ya kan, baru sambung ke sholat subuh. Habis sholat subuh tunggu lagi sampai sholat duha. Habis sholat duha itu ke sholat zuhurnya kan lama. Nah itu kita isi lagi gitu dengan kegiatan, dengan hafalan-hafalan yang ringan. Nah dan rumusnya sih sebenarnya satu aja. Yang penting setelah gua hafal, gua mau menghafalkan orang lain. Jadi gua nyimak juga. Oke, gantian ya. Gantian. Jadi sistemnya tuh setor ayat. Nah kalau udah ya agak lebih maju kita biasanya setor lembar. Nanti kalau udah lebih ini lagi setor, misalkan ya dia sanggupnya 3 lembar, oke setoran 3 lembar ya, atau enggak setoran 1 surah ya. Tapi kan Al-Baqarah nggak mungkin gitu kan, 1 surah tuh kita juga jebaknya kan 280 ayat tuh ya. 86 kan pusing kita kan ngebacanya. Habis itu ya udah lama-lama, cuman kan metodenya kalau aku itu ngajarin untuk mengetahui artinya. Nah itu biasanya kita ngapalnya 1 lembar itu tuh dibagi ke 4 bagian. Nah itu sampai ke 5 aja dulu. Nah 5 itu lu simpen nanti buat lu praktekin nanti ke sholat zuhur. Nah setelah itu di sholat zuhur ke sholat asar gue tambah lagi ya 5 lagi. 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nanti di sholat maghribnya dari ayat 1 sampai ayat 10. Panjang ya? Ya karena nggak dikejar-kejar sama kegiatan dunia juga kan mungkin di dalam. Memang aku juga agak kangen karena ketika di luar nggak seperti di dalam sis. Paling nggak gue baru ngaji 1 lembar 2 lembar Kianu udah nagging kan, mami ya kan bikinin rice bowl ya kan, atau enggak mami wifi-nya error ya kan. Nah kalau di dalam kan nyaris tanpa gangguan. Jadi sesungguhnya itu kalau kita mau bener-bener belajar di dalam lapas itu luar biasa loh. Yang pertamanya gue ngerasa ini tempatnya bener-bener ya bikin gue mau bunuh diri, bikin satu gak ada AC, pakai kipas angin ya, gak ada, aduh. Panas lapangan, aku tahu banget lah itu. Terus. Tapi akhirnya at the end of the day, ya Allah gue dapat lebih loh ternyata. Tapi kan realizing itu tuh baru muncul ketika tahun ke-6, ketika gue bener-bener abis lah sis. Maksudnya teman juga abis gitu loh, bener-bener hilang semua kan. Kalau tahun pertama kedua masih banyak yang bantu lah ya kan, tabungan masih ada ya kan. Nah setelah tuh udah ketiga, keempat, kelima tuh udah bener-bener tuh tahun bahasa Jawanya protol siji-siji, lepas satu-satu. Itu benar. Walaupun gue gak ngerti yang tadi bahasa Jawanya lepas satu-satu tuh, tapi alhamdulillah lah. Nah sih kalau nggak salah gue masih ingat dulu lu pernah ngomong sama gue sholat aja masih baca sis. Gak apa-apa baca aja, aku bilang itu gitu. pertama kali tuh ya kan, baca aja gak apa-apa, emang gak ngerti gitu. Jadi nggak ngerti ayatnya ya baca ya bahasa Indonesianya aja. Bener, ya kan. Iya, yang penting katanya Bismillahnya aja udah. Ya kan, Bismillah. Jadi gue kan matanya kan -3 waktu itu, sekarang -5 tuh sis. Nah jadi sholatnya itu tuh di depan udah di print ya kan. Nah jadi udah Allahu Akbar itu baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim, bacanya masih Latin ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar ya kan. Terus baca lagi ya kan. Jadi kalau pas sujud gimana? Di bawah. Oh, di bawah. Jadi kan 2 pasangnya, 1 sama 2 kan. Begitu kan belum bisa atahiyatul kan. Nah itu kan bener-bener harus. Nah sekarang gua ngajarin ke Menir Muji masa itu gua ajarin gitu ya kan. Nah jadi dia cuma begini ntar dia baca ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah udah, kalau udah yang penting ada Bismillahnya. Pokoknya ada Auzubillah, pokoknya sampai Bismillah udah gitu aja. Kalau lu nggak ngerti langsung aja ya kan, lo takbir aja, habis itu langsung salam gitu. Biar yang penting kan lu niatnya. Dan ternyata alhamdulillah sis, artinya itu bener-bener gue juga takjub ketika Allah kok ngasih gue sebegitunya juga, karena Allah hadirkan. Maksudnya Allah hadirkan orang-orang, karena banyak juga yang masuk penjara yang tidak dihadirkan orang-orang yang mau ngebantu. Iya betul. Nah berarti kan gue dihadirkan seorang penghafiz Al-Quran, sekamar pula sama gue. Kan jarang sih, nah, kita kan kamar nggak boleh milih. Ya kan, pokoknya tuh semenjak Pak Menteri ini kan bener-bener aturannya kan wih gitu. Jadi kita sedapatnya teman kamar ya seitunya. Dan ternyata ya udah pilihan Allah kan lebih sebelumnya tepat. si yang pernah ikut sama gue. Iya kan? Si Mary kan. Nah, jadi dulu dia yang pernah sekamar sama dia, akhirnya pernah kerja juga sama aku. Bener loh. Gitu, ya. Nah tapi Mary kan hukumannya cuma 9 bulan. Nah aku juga belum divonis waktu itu, karena setelah datang kelas berat nih, ya kan.
udah gitu sekamar sama pembunuh. Iya. Nah kan, aduh pokoknya Aku segala inget banget macem. cerita itu jadi aku pernah inget banget, ini aku nggak perlu anjing cerita ya, aku inget banget dia cerita begini, sis aku ditempatin satu penjara tuh isinya berapa puluh orang, kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala, lu kan nggak tahu antara pembunuh mbak ini, antara lu mau bunuh gua atau gua bunuh lu. Jadi ibaratnya bener-bener ketakutan banget karena dicampur sama yang namanya narapidana yang Biasa kriminal biasa sama kriminal kelas berat. Bener. Gue masih inget lo ngomong kayak gitu, gue dicampur sama narapidana yang, aduh gue kan takut mau tidur, ntar gue dibunuh sama dia. Itu bener Belum tuh. diracun kopi. Aduh, itu bener tuh. Jadi gua tuh dari yang pertama bau orang ke toilet itu gua mesti ngerasanya mual, sampai akhirnya itu jadi parfum buat gue ya kan, artinya gue udah terbiasa dengan bau-bau seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ditaruh, kenapa akhirnya aku beresin safety tank, karena itu bau udah nggak efek lagi. Ternyata mungkin kadang-kadang kita punya fobia kan, gue bau ini gue langsung muntah apa. Gue tuh yang sampai udah nggak bisa ngebedain lagi antara parfum yang mana gitu kan. Makanya gue masuk ke rumahnya Maya nih, gila keren banget kan gitu kan. Masalahnya hidung gue tuh sudah tidak bisa mendeteksi lagi parfum, karena yang di dalam hidung gue mungkin antara bau yang biasa gue cium di dalam gitu kan sama bau wangi itu udah beda-beda tipis gitu. Antara bau kentut sama bau itu Kayak ada beda-beda. Oh wangi bau kentut gue gitu. Karena udah terbiasa kan, kita nggak bisa milih sih. Kan gue nggak bisa ngelarang temen kamar gue untuk lu jangan kentut ya. Ya kan. Udah gitu mungkin dia lagi sakit perut. Sementara kan kamar mandinya kan nggak ketutup kan. bukan yang ketutup lagi di atas kepala gue kan. Iya. Jadi pokoknya yang namanya pewangi ruangan itu yang apalagi yang orange itu udah biasa di hidung kita, karena semua yang dijual di sana kan aromanya tuh kalau nggak orange mawar. Iya. Jadi kalau udah bau begitu tuh itu berarti ada yang lagi BAB. Iya kan, udah bayangin kalau dia sakit perut. Iya. Makanya kan dilarang makan pete sama jengkol. Iya, oh Iya gitu. kan, iya karena begitu. Kalau di penjara dilarang makan pete sama jengkol. Iya, sama duren. Oh gitu. Karena kalau nggak, kalau dia sakit perut terus baunya itu mewangi, ya kan. Apalagi dia akhirnya dia sakit perutnya dengan intensitas yang ke belakangnya setiap 15 menit kan, kebayangkan. Sis, ini nggak cuman baunya loh, bunyinya. Jadi lu kebayang nggak prot ya kan, paling cuma begini, maaf ya bu sakit perut, iya lanjut aja ya. Itu kalau kan? ada temen di penjara yang lagi satu sel ini lagi itu lo keluar apa gimana? Ya kan kalau udah kekunci jam 5 kan udah dikeong tuh. Iya udah dikunci ya betul. Ya kan, jadi gitu ya kan, dia misalkan habis sebelum sholat subuh lah atau nggak gue lagi tahajud, kiblat gue kan emang ngadapnya ke toilet. Nah kan kita nggak punya pilihan, bismillah aja. Nah jadi udah kita tutup lah begitu kan, karena emang kita nggak boleh keluar kan, ya Allah maha tahu lah karena penjaranya seperti itu. Kita bayangin lagi takbir ya kan, brot ya kan. Balik astagfirullahalazim ya kan, tapi ya udahlah gue niatin aja. Iya kan, pokoknya udah bunyinya begitu, baunya pun semerbak ya kan. Jadi kita udah tahan napas aja. Nah itulah keuntungannya kita masuk penjara tuh, terus kita bener-bener ditempatkan nggak eksklusif ya, artinya wah itu yang baru gua misalkan 20, gua pernah yang sampai 26 kamar yang kaki gua ketemu kaki orang, kepala gua ketemu gua ke kanan, gua liat kaki orang ya kan, gua ke kiri, gua liat kaki orang juga ya kan. Nah, tapi nggak punya pilihan sih karena terlalu sempit kalau kepala ketemu kepala. Nah, jadi tidurnya udah satu gaya aja. Ya kan, nggak usah agak cantik gitu ya kan, atau enggak pokoknya kalau udah ke kiri aja terus. Nah kan nggak usah ke kanan ke kiri. Nah tapi ya ternyata manusia tuh punya tingkat adaptasi yang lebih cepat dan lebih lama. Mungkin bagi gue juga perlu setahun 2 tahun buat beradaptasi ya. Tapi pas gue lihat, ya Allah udahlah, gue masih banyak keberuntungannya. Artinya paling enggak gitu loh, masih banyak dimudahkan lah. Nah jadi gue nggak mau lagi ngitung kurangnya, gue sekarang ngitungnya lebihnya. Enggak, gue masih begini. Hukuman gue 10 tahun, masih ada kok yang seumur hidup, masih ada yang hukuman mati gitu kan. Ya alhamdulillah gue masih ada angkanya. Ya kan, walaupun 2 digit ya kan, kalau di sana kalau di sana kan ada yang 1 digit ya kan. Ada hukuman jenderal tuh hukuman seumur hidup, hukuman mati, nah gitu sih. Nah yang paling suffer banget atau menderita banget adalah di masa penjara nih ya, adalah pada saat ngapain nih? Ada melihat temen begini atau ngapain tuh? Yang paling di luar anak ya, peristiwa apa
sesama teman-teman di penjara ini yang membuat lo, aduh kenapa ya kok gini banget? Atau peristiwa apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sambung ya. Sambung. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza huwallazi yansala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Habis apa sih ya kan sis? Nggak apa-apa ya.